Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Valeris Late dengan NIM 2009511024 dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, Angkatan 2020. Jadi, kita semua telah mengetahui bahwa pada saat ini, dunia tengah dilanda wabah penyakit yaitu coronavirus, atau lebih dikenal dengan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Menurut WHO, COVID-19 dapat menyebar melalui percikan hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara, dan juga melalui benda-benda padat yang terkena percikannya. Adanya wabah ini menyebabkan banyak sekali pertanyaan yang muncul. Seperti apakah COVID-19 ini hanya menular dari manusia ke manusia atau juga bisa menular dari hewan ke manusia? Jadi, sejauh ini penularan COVID-19 secara besar terjadi pada manusia, meskipun ahli virologi menjelaskan virus ini diduga berasal dari kelelawar dan mengalami mutasi, sehingga berpotensi menular pada hewan. Penelitian penularan COVID-19 pada hewan juga sering dilakukan, seperti apa saja jenis hewan yang bertindak sebagai reservoir atau tempat tumbuh dan berkembang biaknya virus tersebut, potensi zoonosis seberapa besar, hewan apa saja yang kebal terhadap COVID-19 ini, dan banyak sekali. Hasil investigasi dan penelitian telah menyatakan bahwa hewan peliharaan berpotensi tertular COVID-19 dari pemilik yang dinyatakan positif COVID-19, namun belum adanya bukti mengenai penularan kembali dari hewan peliharaan ke manusia. Saat ini ada konsep One Health, yaitu upaya kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja secara lokal, nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Banyak dokter hewan juga telah mengambil peran di dalamnya dalam upaya penanganan COVID-19 maupun penyakit zoonosis lainnya. Banyak dokter hewan juga berpesan kepada para pemilik hewan peliharaan agar memperbolehkan melakukan rutinitas sehari-hari dengan hewan peliharaannya dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan maupun kontrol rutin ke dokter hewan. Apabila pemilik hewan peliharaan sedang sakit, terutama demam, bersin, maupun batuk, segera diperiksakan ke dokter dan dianjurkan mengenakan masker saat berinteraksi dengan hewan peliharaannya. Selain itu, dokter hewan juga berperan dalam mendiagnosis dan melakukan terapi pada hewan, penginformasian penyakit hewan pada pemiliknya, memberi edukasi mengenai zoonosis terutama cara pencegahan penularannya, serta ikut mengambil peran serta dalam konsep One Health. Ditambah lagi, dokter hewan berperan dalam menyarankan kepada pemilik hewan peliharaan agar menyaring berbagai informasi yang beredar dan tidak terlalu cepat mempercayai berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan bagi masyarakat banyak. Beruntungnya di saat ini telah banyak kemudahan untuk mengakses layanan informasi kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan hewan, yang akan membantu kita untuk tetap tenang dan bersikap bijak dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Sekian video penjelasan tentang pentingnya peran dokter hewan dalam masa pandemi. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Demikian saya tutup video ini. Terima kasih.